Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kelompok saya akan mempresentasikan tentang strategi harga. Nama saya Immanuel Roy Ardianto, NIM B11 2019 05638. Saya Iratri Komalasari, NIM B11 2019 05897. Perkenalkan, nama saya Aryo Fajar Ramadhani, NIM B11 2019 05887. Pengertian strategi harga. Strategi penetapan harga adalah kebijakan perusahaan dalam menetapkan harga jual produk mereka. Beberapa perusahaan mungkin menetapkan harga dengan lebih mempertimbangkan pasar, sementara yang lain lebih mempertimbangkan biaya produksi. Contoh strategi harga. Apple strategi penetapan harga Apple pada jajaran smartphone-nya mengikuti strategi pricing skimming. Apple merilis model iPhone baru di setiap tahun. Dan harga iPhone yang lebih baru cukup tinggi, bahkan jauh lebih tinggi daripada pesaing lainnya. Sementara itu, jajaran produk tahun sebelumnya mendapat potongan harga karena tidak lagi dianggap sebagai teknologi mutakhir. Apple dapat melakukan ini karena pasti ada pembeli potensial untuk teknologi terbaru. Melakukan hal itu tidak akan merusak citra mereka, yakni membantu memantapkan diri mereka sebagai merek mewah. Sony, meskipun Sony terkenal dengan TV dan smartphone-nya, kami dapat mengamati strategi pricing skimming yang beraksi di jajaran konsol game mereka. Ambil contoh konsol Playing 3 Sony. Awalnya diluncurkan dengan harga $599 karena pada dasarnya tidak memiliki persaingan dan dianggap laku karena konsol mereka sebelumnya, PlayStation 2, menjadi sukses besar. Strategi penetapan harga berdasarkan biaya. Metode ini adalah yang paling standar dan paling banyak digunakan. Metode ini menentukan harga berdasarkan total biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi produk yang dijual dan menambah jumlah presentasi tertentu sebagai laba. Ada empat kategori dalam penetapan harga berdasarkan biaya. 1. Cost plus pricing method, yaitu penetapan harga jual per unit berdasarkan jumlah biaya per unit ditambah jumlah tertentu sebagai laba atau margin. 2. Fixed fee pricing, yakni penetapan harga berdasarkan jumlah biaya yang dikeluarkan oleh produsen produk tersebut ditambah jumlah fee yang telah disepakati. Jadi laba yang diperoleh tidak mempengaruhi harga jual barang. 3. Markup pricing, yaitu penetapan harga yang sering digunakan oleh pedagang perantara atau reseller atau dropship dengan menambahkan harga beli dengan sejumlah laba tertentu. 4. Target pricing, yakni penetapan harga yang dilakukan berdasarkan tingkat pengembalian investasi sesuai dengan target yang diinginkan. Strategi penetapan harga berdasarkan kebutuhan atau keinginan. Strategi ini lebih mengutamakan kondisi ataupun kebutuhan konsumen. Strategi ini memungkinkan adanya perbedaan harga meskipun produknya sama. Akibat berbeda faktor tertentu seperti letak geografis, waktu, dan sebagainya. Ada dua macam kategori dalam strategi ini, yakni Price Sensitivity Meter atau PSM, yakni strategi penetapan harga yang dilakukan dengan tujuan untuk melakukan pendekatan terhadap kebutuhan atau permintaan konsumen. Metode ini didasari persepsi konsumen terhadap nilai atau value produk yang diterima, sebanding atau tidak. Untuk mengetahui apakah value suatu produk dapat diterima oleh konsumen, Anda bisa mengukurnya dengan PSM, diskriminasi harga, yakni kebijakan untuk menentukan harga jual yang berbeda-beda untuk satu jenis produk yang sama dalam suatu segmen pasar. Beberapa faktor yang bisa mempengaruhi diskriminasi harga, misalnya
wilayah, konsumen, waktu, kualitas, dan bentuk produk. Kedua strategi tersebut sekali lagi bergantung dengan apa yang menjadi produk atau jasa di bisnis. Sebab produk pakaian atau kuliner pasti mengalami pendekatan yang berbeda. Namun yang jelas keduanya menjadi bagian dari strategi penetapan harga. Strategi penetapan harga berdasarkan persaingan. Strategi ini menyoroti harga produk sejenis yang dikeluarkan oleh industri pesaing Anda. Ada dua metode yang bisa digunakan, yaitu private value fixing. Private value fixing. Ya, ini penetapan harga jual yang berdasarkan harga jual rata-rata produk sejenis. Yang kedua yaitu self-bid pricing. Ya, ini penetapan harga jual berdasarkan penawaran yang diajukan oleh pesaing. Menariknya, kompetitor memang menjadi cara ampuh untuk menaikkan standar produk Anda. Jika harga jual Anda terlihat mahal, namun konsumen tetap setia, berarti brand image produk Anda cukup baik. Bagaimana cara yang paling efektif untuk menerima pembayaran secara online? Salah satu caranya adalah dengan menggunakan layanan payment, gateway, dan sendit. Menerima pembayaran sesuai dengan preferensi pelanggan dapat meningkatkan penjualan bagi bisnis Anda. Dengan Sendit, Anda dapat menerima pembayaran melalui berbagai metode, mulai dari e-wallet, virtual account, kartu kredit atau debit, gerai retail, harga cicilan tanpa kartu kredit, buat dan kelola tagihan dengan mudah, dan bagian payment link kepada pelanggan Senivoice. Berikut adalah faktor pertimbangan dalam strategi penetapan harga, yaitu ada faktor lingkungan, faktor penentuan harga yang berkaitan dengan produk, dan faktor pasar. Satu, faktor lingkungan. Faktor lingkungan berada di luar kendali perusahaan dan variabel yang tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan. Kebijakan pemerintah adalah penentu utama terhadap penetapan harga. Pajak. Kebijakan bukan pajak atau regulasi teknik. Pengendalian harga atau barang dan jasa yang penting seperti pendidikan, kesehatan, pangan, dan lain-lain. Dua, faktor penentuan harga yang berkaitan dengan produk. Faktor kunci produk meliputi fitur unik dan inovatif dan adanya substitusi. Penyesuaian dengan keadaan pasar atau regulasi pemerintah dan tambahan atau pengurangan jasa di sekeliling produk inti juga mempengaruhi harga. Biaya dapat digunakan sebagai patokan dasar sejauh mana harga akhir dapat ditetapkan untuk menghadapi pesaing. 3. Faktor pasar. Faktor kritis di pasar adalah daya beli konsumen atau kemampuan konsumen untuk membayar. Ada konsumen dengan daya beli tinggi dan ada konsumen yang daya beli rendah. Keadaan pesaing, monopoli, oligopoli, persaingan sempurna, persaingan oligopolistik. Lalu discriminatory pricing, yaitu perusahaan menawarkan harga berbeda kepada kelompok pelanggan yang berbeda untuk produk yang sama. Faktor pertimbangan utama adalah harga reservasi pelanggan, yakni harga maksimum yang bersedia mereka bayarkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.